Masyarakat Indonesia beberapa hari belakangan diresahkan oleh informasi mengenai megatrust yang viral dengan tsunami setinggi 20 meter di wilayah selatan Jawa. Di akhir tahun 2019, banyak prediksi ramalan bencana bermunculan dari sejumlah paranormal, tanah air, serta mancanegara. Mulai dari soal bencana alam, akhir wabah penyakit, hingga datangnya hari kiamat. Kabar ini pun sontak Di sisi lain, pihak BNPB pun tak menampik beberapa ramalan bencana yang telah diprediksi tersebut bisa menjadi kenyataan. Dan tidak disangka-sangka, hal itu pun senada seperti apa yang diinformasikan oleh BMKG serta hasil temuan dari ITB soal. Lantas, benarkah ramalan yang telah muncul tersebut memang menggambarkan keadaan akhir zaman di tahun 2020? Dan bagaimana kondisi sesungguhnya di wilayah selatan Pulau Jawa ini? Simak ulasan selengkapnya hanya di Alikul Channel. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Hai semuanya, mari kita ulas mengenai ramalan akhir zaman. Pertama, ramalan dari Jayabaya. Dalam ramalan Jayabaya ini sudah banyak dituliskan beberapa gambaran hal yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Dan memang benar banyak ramalan Prabu Jayabaya ini yang telah terbukti kebenarannya. Kemudian ramalan bencana yang diprediksi akan menimpa Indonesia di tahun 2020 datang dari Naomi Angeliase. Naomi adalah seorang anak indigo yang memiliki kemampuan spesial berupa kemampuan supranatural. Naomi melihat pada tahun 2020 akan terjadi banyak bencana yang mengkhawatirkan yang terjadi di Indonesia, dengan lebih spesifik jenis bencana alam yang dimaksud yaitu gempa bumi yang dahsyat. Dan masih banyak prediksi-prediksi ramalan lainnya. Apakah kalian percaya ramalan ini? Mari kita tengok sejarah gempa megatrust selatan Jawa yang ternyata sudah ada sejak jutaan tahun lamanya. Adanya potensi gempa kuat di zona megatrust di selatan Pulau Jawa dari hasil kajian para ahli kebumian ITB yang dipublikasikan di jurnal ilmiah Nature menjadi perbincangan masyarakat. Apakah prediksi itu benar adanya? Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Daryono, menilai masih banyak yang belum tepat dalam memahami gempa megatrust. Gempa megatrust dipahami sebagai sesuatu yang baru dan segera akan terjadi dalam waktu dekat, berkekuatan sangat besar, dan menimbulkan kerusakan dan tsunami dahsyat. Pemahaman seperti ini tentu saja kurang tepat, kata Kepala BMKG. Zona megatrust adalah istilah untuk menyebutkan sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal. Dalam hal ini lempeng samudra yang menghujam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan atau stres pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian dapat bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik atau dikenal dengan istilah thrusting. Jalur subduksi lempeng umumnya sangat panjang dengan kedalaman dangkal mencakup bidang kontak antar lempeng. Dalam perkembangannya, zona subduksi diasumsikan sebagai pertahan naik yang besar, yang kini populer disebut sebagai zona megatrust. Seluruh aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust disebut sebagai gempa megatrust dan tidak selalu berkekuatan besar. Sebagai sumber gempa, zona megatrust dapat membangkitkan gempa berbagai magnitudo dan kedalaman. Data hasil monitoring BMKG menunjukkan justru gempa berkekuatan kecil yang lebih banyak terjadi di zona megatrust. Meskipun zona megatrust dapat memicu gempa yang sangat besar.
Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, disebutkan bahwa di Samudra Hindia Selatan Jawa terdapat 3 segmentasi mikrotrust, yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah, Jawa Barat, dan segmen Banten, Selat Sunda. Ketiga segmen mikrotrust itu memiliki magnitudo tertarget 8,7. Besarnya magnitudo gempa yang disampaikan tersebut adalah potensi skenario terburuk, bukan prediksi yang akan terjadi dalam waktu dekat, sehingga kapan terjadinya tidak ada satupun orang yang tahu. Hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa zona mikrotrust Selatan Jawa memang sangat aktif yang tampak dalam peta aktivitas kegempaan atau seismistis. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triono mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak daerah pertemuan lempeng, sehingga potensi tsunami dapat saja terjadi di banyak tempat. Potensi tsunami itu dapat terjadi di sepanjang daerah pertemuan lempeng tektonik, mulai dari Laut Andaman di bagian tenggara Pulau Sumatera, di Simeule, Nias, Mentawai, Enggano hingga ke bagian selatan Jawa sampai ke Nusa Tenggara. Daerah-daerah tersebut semuanya memiliki potensi sumber gempa yang dapat menimbulkan tsunami. Dalam catatan sejarah sejak tahun 1700, zona mikrotrust Selatan Jawa sudah beberapa kali terjadi aktivitas gempa besar atau major earthquake dan dahsyat atau great earthquake. Gempa besar dengan magnitudo antara 7,0 dan 7,9. Sementara itu, gempa dahsyat dengan magnitudo 8,0 atau lebih besar yang bersumber di zona mikrotrust Selatan Jawa sudah terjadi 3 kali, yaitu tahun 1780, 1859, dan 1943 dengan kekuatan gempa 8,1. Sementara untuk gempa dengan kekuatan 9,0 atau lebih besar di Selatan Jawa belum tercatat dalam katalog sejarah gempa. Selain itu, wilayah Selatan Jawa sudah beberapa kali terjadi tsunami. Bukti adanya peristiwa tsunami Selatan Jawa dapat dijumpai dalam katalog Tsunami Indonesia BMKG, di mana tsunami pernah terjadi antara lain tahun 1840, 1859, 1921, 1921, 1994, dan 2006 silam. Selain data tersebut, hasil penelitian Paleos Tsunami juga mengkonfirmasi adanya jejak tsunami yang berulang terjadi di Selatan Jawa di masa lalu. Seringnya zona Selatan Jawa dilanda gempa dan tsunami adalah resiko yang harus dihadapi oleh masyarakat yang tinggal dan hidup di pertemuan batas lempeng tektonik. Untuk itu, dalam ketidakpastian kapan terjadinya, maka upaya mitigasi harus dilakukan dengan segera. Upaya mitigasi bisa dilakukan dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi mitigasi, latihan evakuasi, menata dan memasang rambu evakuasi, menyiapkan tempat evakuasi sementara, membangun bangunan rumah tahan gempa, menata tata ruang pantai berbasis risiko tsunami, serta meningkatkan performa sistem peringatan dini adanya tsunami. Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah resiko yang harus dihadapi. Apakah dengan kita tutup hidup berdekatan dengan zona mikrotrust, lantas kita selalu dicekam rasa cemas dan takut? Tidak perlu, karena dengan mewujudkan upaya mitigasi yang konkret, maka kita dapat meminimalkan risiko, sehingga kita masih dapat hidup aman dan nyaman di daerah rawan bencana. Namun hingga saat ini, teknologi belum mampu memprediksi dengan tepat dan akurat kapan dan di mana gempa akan terjadi. Oleh karena itu, BMKG meminta masyarakat tidak perlu khawatir dan mengambil pembelajaran dalam kajian ilmiah tersebut. Sebagai upaya mitigasi dengan menyiapkan langkah-langkah konkret untuk meminimalkan resiko kerugian sosial, ekonomi, dan korban jiwa. Bagaimana tanggapan kalian terkait hal ini? Tulis pendapat dan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, bagikan informasi ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video terbaru berikutnya. Terima kasih.